Mohon tausiahnya Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga, 6 bersaudara, 3 Islam, 3 kafir, ibu Islam. Bapak saya sudah meninggal dulu kafir. Jika saya mengingatkan ibu dan saudara saya yang Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, mereka jadi membuat jarak. Bahkan ibu saya mewanti-wanti saya agar tidak bicara soal akidah jika kami sedang berkumpul ataupun di grup WA keluarga. Sementara kakak saya yang kafir tidak pernah ditegur oleh ibu jika dia sharing tentang agamanya, kitabnya, dan kemudian saya juga menjaga jarak dengan kakak saya ini. Tidak pernah komunikasi, hanya masih saling kabar di grup WA keluarga karena dia juga tinggal di luar negeri. Pertanyaan yang pertama, apakah saya berdosa? Ibu saya juga masih meyakini selamatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah doa ibu saya diterima oleh Allah jika masih menjalankan ibadah yang batil? Insya Allah tidak berdosa panjenengan. Toh masih menyambung hubungan baik, komunikasi masih baik. Tadi dikatakan masih komunikasi di grup WA, masih saling kirim kabar. Apalagi saudara panjenengan hidup di luar negeri, kan tidak bisa setiap hari bertemu. Namun masih dijalin komunikasi yang baik, insya Allah tidak berdosa. Ya memang begitu. Menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu tidak mesti sekali langsung diterima. Butuh kesabaran, kesungguhan, dan istiqomah. Nabi kita saja, kekasih Allah, utusan Allah, membawa risalah dari Allah, itu tidak langsung diterima. Beliau butuh waktu bertahun-tahun. Namun apa beliau ngelokro, kemudian putus asa, dan tidak mau menyampaikan? Tidak. Beliau tetap bersabar, tetap tabah, ikhlas, tetap sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran ini. Meski ditolak oleh keluarganya, pamannya menolak. Pamannya menjadi penentang utamanya. Namun beliau tidak, wah, pamanku menolak, keluargaku menolak, piye iki? Ya wis tak jaga jarak wae. Beliau tidak begitu. Beliau tetap sampaikan kebenaran ini. Maka panjenengan juga tetap sampaikan dengan cara yang santun. Bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan kebenaran ini tetap, karena itu kewajiban panjenengan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Panjenengan punya kewajiban sebagai orang yang beriman untuk melindungi diri panjenengan dan keluarga panjenengan dari api neraka. Maka sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak terus. Mungkin caranya yang kurang tepat, cara menyampaikannya yang tidak pas. Ya bisa jadi begitu. Maka introspeksi, dirubah kalau caranya tidak pas, dirubah cara menyampaikannya. Bil mau'izah hal hasanah itu yang tahu panjenengan, karena itu keluarga panjenengan. Dan insya Allah kalau jaga jarak juga tidak berdosa, wong jaraknya juga sudah terjaga sendiri. Saudara panjenengan tinggal di luar negeri, panjenengan di sini, namun masih saling berkirim kabar. Insya Allah tidak mengapa. Namun jangan hanya gara-gara itu lantas tidak berani menyampaikan. Itu kewajiban panjenengan, jangan sampai di kemudian hari menyesal. Yang penting panjenengan menyampaikan, terlepas diterima atau tidak itu bukan urusan panjenengan, itu urusan Allah. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Itu kata Allah. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Dan tidaklah wajiban atas diri Rasul kami kecuali dia hanya menyampaikan keterangan kebenaran ini secara jelas, secara gamblang. Maka hal ini pun berlaku buat kita. Panjenengan yang penting menyampaikan. Adapun diterima atau tidak, kemudian dari yang panjenengan sampaikan, saudara panjenengan kemudian mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah.
Banyak kewajiban panjenengan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan doa ibu panjenengan diterima atau tidak, yaitu urusan Allah. Saya tidak tahu. Sependek yang kami tahu, Nabi kita memberikan rambu-rambu, atau mewanti-wanti tentang kriteria orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah sabdanya, Nabi kita mengatakan ada seorang yang sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, asy'asa wa aghbaro, sehingga rambutnya kusut, mukanya kusam karena menempuh perjalanan yang panjang. Kusam, masai, dan berdebu. Orang kalau sudah melakukan perjalanan panjang itu kan terlihat dari wajah, rambut itu kusut, kusam. Kadang kalau menempuhnya itu berdebu, kelihatan kusam, letih, lesu. Kemudian orang ini yamuddu yadaihi ilas samai, dia tengadahkan kedua tangannya ke langit. Rabbi, Rabbi, sembari memohon, artinya itu simbol dia berdoa kepada Allah. Yamuddu yadaihi ilas samai, Rabbi, Rabbi. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, artinya berdoa. Rabbi, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, dia berdoa sedang makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Fa anna yustajabu dzalika, maka bagaimana mungkin Allah akan jawab doa-doanya? Bagaimana mungkin sedang dia berdoa namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram? Maka tidak mungkin Allah akan kabulkan doanya. Sekalipun dia berdoa menengadahkan tangannya memohon kepada Allah. Itu rambu yang Nabi kita berikan, bahwa Allah hanya akan mengabulkan doa seorang hamba yang mana makanan, minuman, pakaiannya dia dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang halal, dan juga cara yang thayyib. Maka terkait dengan doa ibumu dikabulkan atau tidak, saya tidak tahu. Kalau ibumu tiga hal ini, makannya halal, minumnya halal, pakaiannya halal, menurut Nabi kita ya doanya diterima oleh Allah. Namun kalau ada salah satu saja, bukan hanya ibumu saja, kita semua ini orang Islam ini, kalau tiga hal tadi sudah kita penuhi, makanan kita halal, minuman kita halal, kemudian pakaian kita halal, singkatnya harta kita halal, insya Allah Allah kabulkan doa kita sesuai dengan janji dari Nabi. Namun kalau ada satu saja yang haram, entah itu makanan yang kita makan, atau minuman yang kita minum, atau pakaian yang kita pakai, atau mobil yang kita pakai, kalau itu satu saja ada yang haram, hasilnya haram, kalau makanan hasilnya atau mungkin zatnya haram, cara memperolehnya juga haram, satu saja, entah makanan, minuman, pakaian itu haram, maka janji Nabi kita ya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah.